Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya dilancarkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi di mata kuliah saya, interaksi manusia dan komputer. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai model pengelolaan informasi pada manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana informasi yang sudah diterima oleh manusia itu diproses pada memori di dalam manusia itu sendiri. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Ya untuk biar sedikit banyak tahu aja seperti halnya kemarin-kemarin yang sudah sering saya tekankan ya, kalau kita sebagai software developer itu harus mengetahui juga dari sisi si usernya itu agar kita bisa membuat software yang user friendly yang dapat membantu user memecahkan masalahnya. Oke. Nah, kita akan membahas mengenai sisi memori manusianya terlebih dahulu. Secara umum di dalam memori manusia itu mempunyai 3 jenis memori, yaitu sensor atau tempat penyaringan di dalam otaknya kita ini. Kemudian ada short term, long term memory, ya itu tempat memproses ingatan short term itu adalah ingatan pendek, dan long term itu adalah ingatan jangka panjang. Kalau sensor itu contoh misalkan kita melihat dengan mata kita bisa melihat apa yang ada di depan kita. Itu kan kurang lebih fungsinya adalah sebagai sensor ya. Kemudian di dalam otak kita itu ada tempat untuk memproses memori, yaitu memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Yang memori jangka pendek itu adalah, salah satu contohnya adalah kalian mendengarkan saya ngomong kayak gini. Kurang lebihnya kalian bakal nangkep nih, bakal ingat, oh tadi si masnya ngomong ini, si bapaknya ngomong ini. Tapi udah kelar dari situ 15 menitan paling lupa. Nah itu. Kalau long term memory itu contoh adalah ingatan masa kecil kalian. Misalkan, oh dulu masa kecil saya pernah jajan bakso 5.000 nih, 5.000. Kalau zaman saya dulu 5.000 udah kayak 25.000 sekarang lah. Tahun 98 99 tuh goceng udah berharga banget tuh dulu. Masih ingat sampai sekarang. Nah, itu yang dinamakan long term memory. Seperti itu. Nah, ada juga kemudian di dalam sensor itu ada yang namanya perceptual buffers atau registrasi sensori atau memori sensori. Yang mana fungsinya adalah memberikan kesan singkat. Ya, contoh kayak gini nih. Kita ngelihat apa yang di depan kita itu kesan singkatnya itu yang diproses oleh registrasi sensori. Kemudian apa yang ada di depan kita itu kemudian akan disimpan ke dalam ingatan memori jangka pendek. Pikiran, kesadaran, perhitungan itu masuknya ke dalam memori jangka pendek. Nah, long term memory itu adalah memori yang mengingat kejadian-kejadian yang permanen, yang ya kejadian masa kecil kalian seperti yang saya utarakan tadi ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari otak manusia. Otak manusia itu sebenarnya terdiri dari, kalau sekarang sih terdiri dari 3, otak kiri, otak kanan, dan otak tengah. Kalau setahu saya ya, cuman
karena kita nggak masuk terlalu jauh ya, kita bagi aja menjadi dua bagian nih, otak kanan dan otak kiri. Otak kiri itu biasanya biasanya orang yang dominannya mereka itu menggunakan otak kiri, kemampuan dia bermatematika, berlogika itu sangat tinggi sekali. Teman-teman kalian di zaman-zaman SMA yang biasanya nilai matematikanya bagus, bisa jadi dia otak kirinya bagus, memproses dengan otak kirinya bagus. Tapi biasanya orang yang eh, matematis, yang sistematis, yang analitis, dia nggak bisa gambar. Nggak bisa gambar, bisa gambar jelek lah. Bisa main musik nggak jago-jago amat biasanya. Nah, orang yang sebaliknya, orang yang eh oh nggak, jangan kesana dulu. Biasanya orang yang dominan dengan otak kiri, dia itu orangnya gampang ingat. Tapi dia nggak bisa mengingat yang terlalu jauh gitu. Biasanya seperti itu biasanya. Nah, sementara orang yang dia dominan dengan menggunakan otak kanan, biasanya dia itu eh, seninya bagus. Kalau misalkan dia pinter gambar, dia pinter musik, main musik, dia pinter apa istilahnya, enggak buta nada, biasanya orang yang dominan dengan otak kanan. Nah, tapi biasanya orang yang dominan dengan otak kanan biasanya blee. Kalau blee itu rada lemot kalau misalkan dia disuruh ngerjain soal matematika, eh, melogikakan sesuatu, itu biasanya rada lemot tuh. Nah, orang yang dominan dengan otak kanan biasanya dia long term memorinya bagus dibandingkan orang yang dominan dengan otak kiri. Seperti itu. Next, kemudian ini adalah fungsi dari register sensori seperti yang saya bilang tadi ya, mendapatkan impresi dari audio atau visual. Nah, yang di depan mata kita ini, kita lagi ngobrol, kalian lagi liatin PowerPoint saya, kalian dengar suara saya, itu informasinya diproses melalui register sensori. Register sensori itu merupakan buffer untuk stimuli seperti ikonik, memori untuk rancangan penglihatan dengan mata ya, ekhoik, memori untuk rancangan suara dengan telinga kalian, dan haptik, memori untuk rancangan sentuhan yang kalian bisa menggunakan kulit ya, kulit kalian. Nah, register sensori ini sifatnya sementara, tapi register sensori ini adalah representasi original dari apa yang dipersepsikan di depan kita gitu. Nah, biasanya si register sensori ini karena dia merepresentasi yang dipersepsikan di depan mata kita, dia itu detailnya cepat hilang gitu. Misalkan kalian baru lewat enggak deh, kalian misalkan baru baca sebuah buku, nggak semua paragraf juga kalian ingat kan, detailnya cepat hilang. Nah, gimana biar register sensori ini dia bisa masuk ke dalam long term memory, itu harus diulang-ulang gitu, diulang-ulang, baru dia si register ini akan meneruskan informasi ke dalam long term memory. Nah, isi memori si register sensori ini selalu diperbarui setiap ada rangsangan yang masuk. Dalam artian gini, misalkan kalian membaca 2 paragraf buku ya, 2 halaman deh, 2 halaman apa namanya istilahnya? Kita misalkan di halaman pertama nih, di halaman pertama kita ngebaca itu masuk ke register sensori. Register sensori menangkap, oh saya lagi baca di halaman pertama. Tek, masuk lagi halaman kedua. Nah, itu langsung tuh ditimpuk. Contoh lagi juga kita dapat mengetahui perubahan letak jari tangan kita yang digerakkan di depan mata kita. Nah, kita ngegerak-gerakin gini nih, ini kan cepet nih.
Kita mengetahui nih, oh kita lagi gerakin jari tangan. Contoh gampangnya sih seperti itu. Nah, informasi yang kita terima itu akan dilanjutkan ke memori jangka pendek dengan catatan hanya rangsangan yang dibutuhkan saat itu, yaitu berupa perhatian pikiran pada salah satu dari sekian banyak rangsangan yang masuk. Kita nggak ngebahas lebih dalam, cuman sekedar tahu aja gitu. Oke, next kita akan ngebahas mengenai short term memory. Short term memory itu adalah memori jangka pendek yang berfungsi sebagai tempat menyimpan ingatan informasi sementara yang dibutuhkan sesaat gitu. Misalkan kalau dalam fungsi aritmatika kita lagi ngitung 35 kali 6, ngawang nih, nggak boleh pakai coret-coretan, kita ngawang 35 kali 6, oh gimana ya, oh 5 kali 6 dulu gitu, baru 5 kali 6 berarti kan 30 nih. Oh kalau gitu yang di belakang disimpan, yang di bawah ditulis kosong. 3 6 kali 3 18, 18 ditambah 6 kali 3 18, 18 ditambah 3 20 sekian gitu. Oke, kemudian short term memory itu juga berfungsi sebagai membentuk perhitungan seperti yang baru saja dicontohkan di atas. Itu untuk nyimpen ngawangnya itu di short term memory. Nah, short term memory itu dapat diakses dengan cepat, kurang lebih kecepatannya 70 mm per second, penghilang cepat kurang lebih 200 mm per second. Nah, short term memory ini mempunyai karakteristik yaitu kapasitas memorinya itu kecil atau terbatas. Maka dari itu, orang-orang yang dia dominan dengan otak kiri, dia itu gampang ingat tapi gampang lupa juga. Nah, ada dua metode dasar untuk mengukur kapasitas short term memory kita, yaitu mengenali panjang dari suatu urutan yang dapat diingat berdasarkan penelitian. Manusia itu mempunyai kemampuan mengingat sampai 7-9 digit angka. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk mengingat kembali ingatan yang baru saja dipanggil. Misalkan kita itu lebih familiar sama kata-kata SpongeBob dan Patrick daripada kata-kata, ya itulah, dibaca sendiri, saya nggak ngerti gimana bacanya. Oke, long term memory kita bahas ya. Long term memory ini kebalikan dari short term memory, yang mana short term memory itu adalah ingatan jangka pendek. Long term memory ini adalah ingatan yang menyimpan memori jangka panjang. Nah, long term memory ini berfungsi atau diperlukan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu lama dan permanen. Kemudian long term memory ini karakteristiknya adalah merupakan tempat penyimpanan seluruh pengetahuan, fakta, informasi, pengalaman, urutan perilaku, dan segala sesuatu yang diketahui. Maka dari itu, ingatan kalian semasa kecil yang mana adalah termasuk pengalaman itu masuk ke dalam sesuatu yang diketahui oleh kita, hanya kita gitu. Dan orang-orang yang berbagi pengalaman yang sama. Misalkan kalian jalan sama teman kalian ingat dulu waktu kecil, oh dulu gue main nih ke rental PS nih sama si A misalkan. Oh iya ingat gitu. Kemudian long term memory ini mempunyai karakteristik yang kapasitasnya itu besar, tidak terbatas kecepatan aksesnya, tapi lebih lambat karena itu kan ingatan jangka lama ya, istilahnya kita nginget-nginget lagi nih. Makanya orang tuh nggak langsung ingat, misalkan ada detailnya, kita cuman ingat sebagian detail gedenya, kita nggak ingat detail kecilnya. Misalkan, oh iya zaman dulu kita suka main PS nih, gini-gini segala macam, main apaan sih dulu, nggak tahu, lupa, tapi intinya kita suka main PS zaman dulu, biasanya gitu. Makanya di long term memory ini aksesnya lebih lambat, 1/10 detik. Oke. Kemudian kita akan mempelajari strukturnya long term memory.
Struktur long term memory ini mempunyai episodic memory, yaitu memori yang memuat atau berisi tentang peristiwa dalam kehidupan seseorang, baik itu peristiwa hal yang baik ataupun yang buruk. Itu struktur long term memory yang pertama. Kemudian ada struktur semantic memory. Semantic memory ini berfungsi catatan fakta, konsep, dan keahlian secara terstruktur. Salah satu teori mengatakan bentuknya semantic memory ini seperti jaringan, saling nyambung-nyambung itu. Kalian kalau tahu logo share, nah itu seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada memori semantik. Memori semantik ini adalah memori seseorang yang digunakan untuk mengenali dunia dan kehidupan. Contohnya adalah pengalaman kita yang telah lalu dan masih tertanam pada otak kita. Strukturnya dari memori semantik ini adalah menyediakan akses ke informasi, merepresentasikan hubungan antara bit-bit informasi, dan mendukung inferensi. Nah, kaitannya dengan long term memory ini, model lainnya long term memory itu adalah model frame. Model pertama yaitu model frame. Model frame adalah ketika seorang mencatat suatu kondisi dan memiliki pengetahuan, memiliki mengenai kondisi itu yang diperoleh dari pengalaman. Seperti yang saya ceritakan tadi, masalah kalian misalkan bernostalgia sama teman kalian main PS. Kemudian model dari long term memory yang lain adalah model script. Model script merupakan model skema representasi pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman. Nah, kalau perbedaannya adalah frame itu menggambarkan objek, script itu menggambarkan urutan peristiwa. Contoh seperti ini. Taruhlah memori main PS lagi ya. Karena itu yang paling gampang, memori main PS lah. Memori main PS, kalian mengingat memori main PS. Nah, model long term memory frame itu yang menggambarkan objeknya apa? Objeknya kalian main PS. Nah, kalau model long term memory script yaitu menggambarkan urutan peristiwa yang mana dulu saya main PS nih hari Minggu jam 8 pagi naik sepeda. Kita jalan naik sepeda ke rental PS. Terus bawa duit goceng misalkan. Nah, itu urutan peristiwanya. Itu adalah model perbedaan dari model frame dan model script. Next. Jadi di karakteristik memori itu karakteristik di memori kita itu kita bisa melupakan sesuatu karena jarang digunakan dan kita nggak repeat proses gitu loh. Misalkan ya itu tadi, kita baca sebuah buku tapi kita nggak ulang-ulang, sekarang masih ingat nih, diulang-ulang, ingat, besok kalau nggak diulang lagi udah pasti rada terkikis, besok kalau nggak diulang lagi makin terkikis. Maka dari itu perlunya ingatan itu berpindah dari short term memory ke long term memory dengan latihan karena sering diulang atau digunakan. Nah, faktor dari long term memory itu dia itu prosesnya, misalkan dari short term memory ke long term memory, informasinya sudah dipindahkan dari short term ke long term dengan proses pengulangan tersebut. Ingatan tersebut akan disimpan. Kalau tidak digunakan dia akan dilupakan. Tapi kalau misalkan aduh kemarin saya baca apa ya, itu akan menggali lagi, retrieval, penggalian informasi. Nah, di proses store ini adalah proses yang terjadi oleh adanya perbedaan informasi dari ingatan short term ke ingatan long term. Contoh yang tadi, kalian baca sebuah buku, baca sekali, baca 2 kali, baca 3 kali. Informasi tersebut akan dipindahkan ke dalam long term memory dengan prosesnya yang namanya store ini. Nah, proses store ini memiliki karakteristik dia itu prosesnya berlangsungnya secara bertahap gitu loh. Jadi nggak langsung jebret kita ingat nih. Kita ingat, nggak mungkin kan. Kita pasti ngulang berkali-kali baru ingat.
Kemudian store itu adalah bergantung dari berapa lama waktu perulangan itu terjadi. Nah, gimana nih cara memudahkan kita menggunakan ingatan dari long term memory ini? Jadi dengan latihan secara stimulus, diulang-ulang, kemudian terstruktur, objeknya itu ada dan kita familiar dengan kata-katanya gitu. Misalkan familiar sama kata-kata repetitif, 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 repetitif. Itu biasanya ini nih, apa namanya? Apa istilahnya? Kepanggil nih istilahnya. Sama kata-katanya, ketika sebuah kata-katanya kepanggil, sebuah frasenya kepanggil, kalian akan ingat-ingat perkata-kata gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau forgetting itu adalah tahap di mana sebuah informasi itu decay. Jadi hilang secara bertahap tapi sangat lambat gitu. Yang disebabkan oleh gangguannya itu adalah informasi yang baru menggantikan informasi yang lama, proactive interference, atau bisa jadi gangguannya dengan retroactive interference. Informasi yang dilupakan sama sekali dan informasi yang diganti dengan informasi yang baru. Kemudian ada juga forgetting yang dipengaruhi oleh emosi, yang mana kita dapat dengan sadar memilih untuk melupakan atau tidak boleh melupakan sama sekali karena memori selektif. Jadi contoh seperti ini, misalkan kalian berantem nih sama teman kalian, si A, si B, si C. A berantem sama B, berantem nih, mereka pisah. Si B cerita sama si C. Si C nanya nih, lu kenapa sih sama si A? Terus padahal si B yang salah nih, tapi dia memilih untuk melupakan suatu, ngarang cerita lah istilahnya. Oh iya, kemarin dia ambil duit gua cepet atau gimana lah. Ngarang cerita lah istilahnya. Nah, orang-orang yang pinter mengarang cerita bisa jadi long term memory-nya bagus. Bisa jadi seperti itu. Oke, next aja retrieval ya. Retrieval itu kayak kita mengingat-ingat intinya sih kita memanggil dah, mengingat kejadian yang kemarin-kemarin lah, yang istilahnya apa sih namanya? Ya mengingat memorinya lah istilahnya sih itu sih. Oke, next. Pikiran manusia atau otak itu memperhitungkan 3 bagian, yaitu substansi interaksi yang mana tadi kita bahas ya. Kemudian prosesor dan kemudian memori. Memori itu juga yang barusan kita bahas, ada memori short term, memori jangka pendek, dan ada long term, memori jangka panjang. Di subsistem interaksi itu ada perceptual system, cognitive system, dan sistem gerak. Oke, nah apa nih kaitannya pada IMK? Kalau diibaratkan dengan manusia, internal memory itu menggambarkan memori manusia. External memory itu menggambarkan memori komputer. Nah, ketika manusia melakukan kegiatan berpikir itu adalah kegiatan yang merupakan suatu yang dimiliki manusia untuk membedakan informasi, menyelesaikan masalah, dan mempertimbangkan sesuatu. Sehingga dengan demikian, berpikir merupakan suatu representasi pengetahuan. Nah, berpikir itu ada prosesnya, proses kognitifnya, yaitu proses selective attention, proses learning, problem solving, dan language. Nah, kita bahas satu-satu aja, tapi secara luarnya aja. Jadi selective attention itu adalah proses berpikir yang berfokus pada satu hal saja. Tampilan yang menonjol dapat memfasilitasi selective attention. Contoh pemilihan font, boldface, huruf tebal, atau fontnya berkedip, blinking, tik, kayak seperti itu.
Kemudian di learning itu punya dua tipe, yaitu learning tipe prosedural, yaitu adalah di mana kita belajar melakukan sesuatu, dan learning deklaratif, yaitu tipe yang learning dengan mengetahui fakta sebuah sesuatu. Learning itu melibatkan pemahaman konsep dan aturan, melibatkan memori kita juga. Learning itu juga membutuhkan skill motorik juga. Oke, next. Kemudian ada problem solving. Proses problem solving di manusia itu akan disimpan di dalam long term memory, yang mana akan di retrieve, dipanggil untuk di solving ke dalam aplikasi. Nah, problem solving itu contohnya, problem solving itu fungsinya itu untuk mendapatkan kesimpulan. Misalkan kesimpulan deduktif itu jika A maka B, induktif itu generalisasi dari masalah kedua sebelumnya untuk menarik kesimpulan, abduktif itu untuk berpendapat dari sebuah fakta, ketindakan, atau situasi yang menyebabkannya. Nah, observasi itu adalah karakteristik manusia yang lebih cenderung heuristik daripada algoritmik. Contoh adalah kita itu lebih suka beraktivitas ringan daripada merencanakan sesuatu yang panjang gitu. Dan manusia itu dapat belajar strategi dengan berlatih observ aja. Intinya sih observasi, kita mengamati aja, mengamati. Kemudian implikasi memungkinkan shortcut yang lebih fleksibel. Dengan rencana yang dipaksakan akan membuat user merasa bosan gitu. Oke, jadi contohnya ya kita membuat shortcut di keyboard. Kalau misalkan di programnya, kalau mau menyimpan sesuatu, kita bisa ngeklik mouse-nya ke file, save as. Nah, di keyboard kita bisa langsung milih shortcutnya Ctrl S. Contohnya seperti itu. Di language itu berfungsi menerapkan basis aturan seperti bagaimana menyusun kata-kata yang baik, bagaimana kita produktif, terus bagaimana kita memahami sebuah pola. Nah, language itu juga berperan besar mengenai bagaimana kita membuat sebuah aplikasi. Apakah kita harus memiliki sistem interface dengan bahasa yang natural? Bahasa yang natural itu adalah bahasa yang digunakan sehari-hari. Bahasa sehari-hari kita kan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, perlu nggak kita misalkan bikin aplikasi yang berbahasa Indonesia? Karena untuk beberapa orang, apalagi teman-teman yang usianya masih muda, itu justru malah kesulitan memakai aplikasi yang menggunakan bahasa Indonesia. Rata-rata sih seperti itu, rata-rata ya. Tapi ada juga teman-teman yang masih muda tapi malah lebih mudah menggunakan aplikasi yang berbahasa Indonesia. Nah, itu adalah PR-nya kita sebagai software developer untuk memahami si usernya dengan barrier language itu. Kemudian di sistem motorik ini memiliki keterampilan skill. Sistem motorik ini intinya sih kita memahami feedback dari user ya. Intinya sih seperti itu. Kita memahami jangkauan pergerakannya, kecepatannya, kekuatan, ketangkasan, keakuratan si usernya itu. Nah, mempelajari sistem motorik ini berguna banget ketika kalian merancang sebuah aplikasi agar menghindari salah tombol yang kayak saya contohin tuh waktu itu tombol save sama tombol print. Nah, prinsipnya ini kita mengumpulkan sistem motorik dari user ini, feedbacknya lah. Feedback dari user, mas kayaknya ini tombol axis-nya terlalu
kekecilan apa gitu. Itu adalah feedback yang kita butuhkan. Nah, ini yang saya jelasin tadi ya. Jadi kesalahan ini contoh apa dengan feedback dari usernya ini kita bisa mengetahui kesalahan yang mungkin kurang nyamannya si usernya menggunakan sistem kita. Misalkan yang tadi feedbacknya salahnya, Mas ini sistem ini tombol X-nya terlalu kedekatan, saya susah mencetnya. Atau kalau di Android, Mas ini layarnya kok nggak bisa di scroll sampai bawah. Nah gitu, ini nggak perlu. Oke. eh Segitu dulu aja sih pertemuan dari saya. Untuk tugas kayaknya kemarin sih saya nanya sama Pak Khalil belum ada ya, belum ada tugas ya. Oke, kalau gitu loh pertemuan saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.